Nah, setelah kejadian ini baru teror ini baru terasa. Karena Kang Pulung dan teman-teman ini adalah pekerja buruh, nggak ada libur. Bosnya ini meninggal, digantiin lagi mandor yang baru. Nah, mandor ini lebih kejam dari temennya Kang Pulung yang meninggal ini. Mereka ini dipekerjakan lewat jam, ada jam lemburan. Jadi teror ini semakin serem di sini. Yang pertama dapat teror ini malah Kang Pulung. Walaupun dia nggak sadar kalau dia dapat teror. Pas kerja masih 4:30 sore, Kang Pulung ini mendengar suara manggil namanya, "Long, sini Long." "Oh ya, sebentar." Nah, teman-teman Kang Pulung ini nggak dengar. "Loh, Long, kamu dipanggil siapa?" "Loh, tadi bos manggil." "Bos yang mana?" "Pak Mardi manggil." "Kamu nggak sadar Pak Mardi kan udah meninggal." "Loh, iya ya, tapi suaranya suara Pak Mardi." "Ah, kamu ngaco," kata teman-teman Kang Pulung. Udah berlalu. Jadi keesokan harinya teman-teman Kang Pulung ini yang jumlahnya ada 10 orang, semua kayak diabsen oleh bos mandornya yang udah meninggal tadi. Malam ini ada satu cerita dari Kang Pulung yang berada di Bandar Lampung. Kang Pulung ini pernah diganggu oleh makhluk tak kasat mata saat bekerja merenovasi sebuah pabrik tua yang lama terbengkalai yang mau direnovasi menjadi sebuah hotel. Yang ceritanya gedung atau lebih tepatnya pabrik tekel ini udah lama sekali terbengkalai. Karena saat Kang Pulung lahir gedung ini udah ada. Dan cerita gedung ini dari awal berdirinya ini sudah begitu banyak cerita horor. Karena gedung ini berdiri di atas lahan pemakaman yang waktu pembuatan gedung ini sebenarnya masyarakat sekitar yang kebetulan juga rumah Kang Pulung ini berada dekat dengan pabrik tua ini udah melarang untuk didirikan sebuah pabrik. Tapi karena yang punya proyek ini orang Cina, jadi ya mereka kuranglah menghargai kearifan lokal orang setempat. Jadi gedung ini dibangun di atas areal pemakaman yang mulai awal pembangunan udah begitu banyak kejadian janggal yang nggak masuk akal. Alat ekskavator yang digunakan untuk meratakan ini kan tanahnya kan agak seperti pebukitan, ini sering rusak tanpa sebab. Yang anehnya lagi, di lokasi yang ingin didirikan sebuah pabrik ini kan ada sumur tua yang di sebelahnya ini ada batang kelapa. Sumur tua ini kalau kita ukur diameternya kurang lebih 3 meter. Ini saat itu waktu gedung ini mau dibangun, pabrik ini mau dibangun, pohon kelapa ini tidak bisa dirobohkan. Hingga akhirnya gedung ini pun dibangun di areal bekas pemakaman. Tapi pohon tersebut, pohon kelapa ini tetap berdiri yang posisinya di belakang pabrik tersebut. Dan saat gedung ini beroperasi, pekerja atau karyawan yang bekerja membuat tekel ini sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Mereka sering mendengar seperti orang yang nggak seneng lah dengan suara berisik mesin hingga mesin rusak. Bahkan ada satu kejadian yang membuat beberapa karyawan dari pembuatan pabrik tekel ini meninggal karena terkena mesin pemotong tekel. Dan kebanyakan yang meninggal ini pun dengan kondisi badan terputus. Yang singkat ceritanya gedung ini pun terbengkalai, berhenti beroperasi dan akhirnya menjadi sebuah gedung tua yang terbengkalai cukup lama. Karena kalau kita bisa gambarkan, pabrik ini posisinya udah pokoknya sangat rimbun lah, banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon liar.
yang memang posisi gedung ini nggak jauh dari rumahnya Kang Pulung. Gedung ini sudah membawa cerita yang sangat horor. Belum selesai cerita gedung horor ini atau pabrik tekel yang angker ini karena dibangun di atas pemakaman. Mungkin teman-teman juga pernah dengar peristiwa atau kejadian yang terjadi di Tanjakan Damri. Tanjakan Damri ini sebenarnya dulu nggak punya nama. Sebuah tanjakan biasa yang posisinya nggak jauh sih dari pabrik tekel yang terbengkalai ini. Terjadi kecelakaan bis yang saat itu kebetulan mereknya Damri. Jadi masyarakat sekitar memberikan nama pada tanjakan ini adalah Tanjakan Damri. Jadi semakin mencekam, pabrik tua Tanjakan Damri ini nggak jauh lokasinya, dan mungkin untuk masyarakat sekitar kalau suruh lewat daerah ini kalau malam atau sore hari mendingan muter lewat jalur yang lebih jauh daripada harus menerobos jalur Damri dan pabrik terbengkalai ini. Tapi karena rumah Kang Pulung ini nih nggak jauh dari pabrik dan ini adalah jalur akses yang paling cepat, karena Kang Pulung ini kan kerjanya setiap harinya ini kan sebagai kuli bangunan, katakanlah pekerja proyek yang setiap harinya harus melewati jalur ini. Ya kalau kata Kang Pulung ini ngeri-ngeri sedap. Interaksi yang Kang Pulung rasakan saat lewat ini hanya sekedar merinding biasa lah. Kang Pulung tidak pernah, lebih tepatnya belum pernah diganggu dengan bentuk yang nyata, hanya sekedar merinding. Suatu hari Kang Pulung ini saat bekerja menjadi kuli bangunan ini didatangi oleh temannya sekaligus juga bosnya, katakan mandor Kang Pulung, karena Kang Pulung ini kalau kerja ini nggak individu. Kang Pulung ini kuli, cuman ada koordinatornya. Jadi kepala mandornya ini datang ke rumah Kang Pulung ngasih kabar sama Kang Pulung, "Long, kita dapat tender nih, ada proyek yang mungkin cukup lama, tapi Long, ini kita disuruh renovasi pabrik tekel yang ya kamu udah tahu sendirilah." Saat itu Pulung nggak bisa jawab. Pulung ini hanya diem. Waduh, ini gedung angker ini. Tapi karena memang keadaan saat itu kan susah nyari kerja, jadi Kang Pulung belum bisa jawab. Nah, si temannya Kang Pulung ini, ya kalau kamu mau ya ngomong, kalau nggak mau saya carikan orang. Nah, karena keterpaksa Kang Pulung ini akhirnya ya udahlah aku ikut. Nanti kalau aku udah selesai finishing yang saat ini dikerjain sama Kang Pulung. Di hari yang ditentukan, Kang Pulung ini pun bersama rombongannya ini, sama kuli bangunan ini, datanglah ke rumahnya mandor Kang Pulung ini. Udah kami semua ikut. Akhirnya mereka ini berangkat ke pabrik tua yang rencananya mau dibikin hotel. Sebelum kerja, mungkin karena mandor ini juga orang Jawa yang tahu adat, tahu kearifan lokal, mereka ini nggak langsung kerja. Mereka ini mengadakan genduri lah, mengadakan selamatan, bawa ingkung, yang tujuannya untuk mencari keselamatan. Karena udah dijelaskan dari awal, ini gedung tua ini udah sangat horor, sangat angker. Singkat cerita, mereka ini mengadakan gendurian, selamatan. Setelah selesai barulah mereka bekerja. Proses pengerjaan atau renovasi ini digambarkan Kang Pulung ini dari depan mengarah ke belakang, yang secara otomatis proses renovasi ini harus merobohkan batang kelapa yang ceritanya dulu nggak bisa dirobohin. 1 minggu setelah kerja, si mandor ini datang kepada Kang Pulung, "Long, ini proyek kita tinggal di belakang, ini gimana ini? Ceritanya kan ini pohon nggak bisa ditebang." "Ya, itu urusan kamu, bos. Mau ditebang ya nanti kita tebang, enggak ya nggak apa-apa. Cuman kan ini respondasi ini harus kena. Ya udahlah kita berikan belakangan." Keesokan harinya si mandor ini datang lagi tempatnya Kang Pulung. "Long, kok semalam aku ini mimpi, Long." "Mimpi gimana, bos?"
aku ini ditemui orang tua, dia ini pakai celana pendek komprangan, pakai baju leret hitam putih itu, cuman aku kurang paham wajahnya. Cuman dia bilangnya gini, le ora sah diganggu sing ana neng sebelah wit kuwi, engko ndak sing duwe nesu. Cuman karena kewajiban lah, si mandor ini kan juga kerja sama yang punya proyek. Ya udahlah Long, kita tebang aja, nanti kita cariin orang tua yang bisa istilahnya berkomunikasi lah dengan makhluk astral yang ada di situ. Mungkin ini benar. Keesokan harinya si mandor ini pun datang bersama katakanlah orang yang dituakan lah di desa situ, membawa sesaji, melakukan ritual di pinggir sumur. Jadi si orang yang dituakan ini pun membuang tumbal, katakanlah membuang tumbal, dimasukkan ke dalam sumur tua ini. Dan si mbah ini ngomong, ya wes le, muga-muga gak enak apa-apa, api tebang jadi tebang. Setelah kejadian ini si mandor pun udah Long, tebang aja, tapi aku nggak bisa nemenin, aku ngantuk saat ini. Pamitlah si mandor ini nggak ikut nebang batang pohon tadi. Si mandor ini nggak pulang ke base camp lah, yang untuk tempat istirahat pekerja ini. Mandor ini pamitan untuk tidur karena ngantuk katanya. Ya udah bos, tidur aja, nanti kalau udah beres tak bangunin, kata si Pulung. Pulung dan kawannya ini yang megang alat ini merobohkan batang kelapa tanpa ada hambatan. Yang ceritanya tahun-tahun yang udah silam ini nggak bisa dirobohin, ini bisa dirobohin. Tapi setelah beberapa jam, teman Kang Pulung ini nyetus, Long, tuh mandor tidur apa mati kok nggak bangun-bangun. Kamu bilang yang bener, ini di tempat kayak gini kok ngomongnya ngawur. Ya udah dibangun, ini udah jam 4, udah mau beres, udah mau kelar, kok nggak bangun-bangun. Akhirnya si Pulung ini datang ke barak yang untuk istirahat tadi. Bos bangun, udah mau kelar. Si bos ini jawab, cuman kan Kang Pulung ini nggak bisa lihat karena posisi bos ini kan kalau barak itu kan ya kayak gubuk itulah. Si bosnya ini membelakangi, kalau dipan itu di pinggir dipan tapi menghadap ke arah dinding. Suara bos ini ngomong, jadi Kang Pulung kembali lagi. Gimana Long? Ya cuman ngomong, ya udah kita beringkes. Jadi 4:30 Kang Pulung dan teman-teman ini udah selesai nih beringkes. Loh kok nggak bangun-bangun sih Long? Coba dibangun sekali lagi. Yang kedua kalinya Kang Pulung ini datang lagi lah ke barak. Maksudnya bangunin si bos. Pas digoyang-goyang, karena posisi bosnya tidurnya ini nyamping, tiba-tiba jatuh bosnya ini, buk ke lantai. Kagetlah Kang Pulung. Loh bos, pas dipegang badan si bos ini udah dingin. Larilah Kang Pulung saat itu, lari nyamperin teman-temannya. Tuh kenapa tuh bos, larilah semua teman-teman Kang Pulung ini deketin si bos tadi. Saat dipegang badan bos ini udah dingin dan sedikit agak kaku. Loh Long, tadi kamu bangunin, kata kamu jawab kalau lihat posisinya bos ini udah lama mati nih, bos udah lama meninggal. Jadi saat itu sore itu udah geger. Nah yang megang proyek ini datanglah bawa ambulan saat itu, buat ambulan. Nah Kang Pulung nggak ngikutin ini cerita yang ini. Ambulan ini ke rumah sakit, yang membawa kabar katanya si mandornya Kang Pulung ini nggak punya riwayat jantung, nggak punya penyakit jantung, tapi kok matinya ini dadak. Nah si kawan Kang Pulung ini ngomong, kok penyakit masuk angin duduk. Nah ini ada satu poin di sini. Kalau orang Jawa mengatakan masuk angin duduk, ini kalau dalam dunia Islam ini namanya penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Mungkin teman-teman bisa lah nanti browsing dia apalah. Masuk angin duduk ini adalah ulah jahil dari makhluk gaib. Nah setelah kejadian ini teror ini baru terasa. Karena Kang Pulung dan teman-teman ini adalah pekerja buruh, nggak ada libur. Bosnya ini meninggal, digantiin lagi mandor yang baru. Nah mandor ini lebih kejam dari temennya Kang Pulung yang meninggal ini. Mereka ini dipekerjakan lewat jam, ada jam lemburan. Jadi teror ini semakin serem di sini. Yang pertama dapat teror ini malah Kang Pulung.
walaupun dia nggak sadar kalau dia dapat teror. Pas kerja masih 4:30 sore, Kang Pulung ini mendengar suara manggil namanya, "Long, sini Long." "Oh ya, sebentar." Nah, teman-teman Kang Pulung ini nggak dengar. "Loh, Long, kamu dipanggil siapa?" "Loh, tadi bos manggil." "Bos yang mana?" "Pak Mardi manggil." "Kamu nggak sadar Pak Mardi kan udah meninggal." "Loh, iya ya, tapi suaranya suara Pak Mardi." "Ah, kamu ngaco," kata teman-teman Kang Pulung. Dah berlalu. Jadi keesokan harinya teman-teman Kang Pulung ini yang jumlahnya ada 10 orang, semua kayak diabsen oleh bos mandornya yang udah meninggal tadi. Nah, ini udah Kang Pulung udah nggak kuat sebenarnya nerusin kerja, cuman karena sistem kontrak ya harus terpaksa kerja. Dan Kang Pulung ini kebagian apa ya, yang pulangnya sering belakangan karena beringkas masukin alat-alat ini ke dalam gudang yang posisinya ini dekat dengan sumur tua dan batang kelapa yang terkenal sangat angker. Jadi cerita Kang Pulung dimulai dari sini. Saat itu Kang Pulung pulang memang belakangan karena memang kebiasaannya Kang Pulung ini masukin alat beringkas barulah pulang. Yang seharusnya Kang Pulung ini mengambil jalur melingkar karena jauh mungkin kata Kang Pulung ini lebih memilih langsung nerobos jalur tengah yang harus melewati bekas sumur tua dan pohon kelapa yang konon nggak bisa ditebang tersebut. Saat melintas, Kang Pulung ini biasa aja jalan biasa. Saat melewati posisi batang kelapa ini, Kang Pulung ini nggak sadar kalau batang kelapa ini sudah dirobohkan. Jalanlah Kang Pulung, jalan. Loh, kok batang kelapa ini kok ada lagi, kan udah kemarin ditebang. Karena ragu, Kang Pulung ini coba nengok. Loh, kok berdiri lagi batang pohon kelapa ini. Jadi karena takut, Kang Pulung ini mempercepat langkahnya. Dia jalan, dia nengok lagi. Bener batang ini kan yang kemarin ditebang. Belum jauh, mungkin sekitar 10 langkah lah dari batang kelapa tersebut. Yang sudah jelas terang-terang Kang Pulung tahu batang ini ditebang dan batang pohon ini nggak pernah berbuah. Tapi saat itu dengar jelas, buk, kok ada kelapa jatuh. Kang Pulung udah punya firasat ini nggak ada pohon kelapa selain pohon kelapa yang tadi yang sudah ditebang. Tapi karena penasaran, Kang Pulung ini nengok. Ternyata benar ada buah kelapa jatuh di bawah batang kelapa tadi yang kemarin udah ditebang. Ini kan aneh ini. Ini Kang Pulung udah takut. Kang Pulung semakin mencepat langkahnya, hampir seperti orang lari. Yang anehnya, kelapa yang tadi jatuh di sebelah batang kelapa tadi, Kang Pulung nengok, kelapa ini udah ada di dekatnya. Kang Pulung kembali mencoba berjalan pelan-pelan. Ini cuman hayalanku apa memang bener-bener kelapa ini ngikutin aku. Kang Pulung berjalan lagi. Kelapa ini tetap ngikutin. Ketiga kalinya saat Kang Pulung ini udah takut, benar-benar takut, Kang Pulung mencoba melihat lagi. Pas dilihat, teriaklah Kang Pulung saat itu, "Glundung pecek!" Itu sebutan makhluk astral atau katakanlah setan lah dari orang Jawa untuk menyebut makhluk yang nggak punya badan. Gambaran dari Kang Pulung ini seperti kepala manusia, tapi apa ya, nggak, ya Allah, matanya ini hampir keluar, hidungnya ini nggak seperti kita tapi mengadah ke atas. Ini kalau orang Jawa menyebutnya ini glundung pecek. Dan saat itu Kang Pulung pun jatuh pingsan. Sadar-sadar Kang Pulung ini udah berada di rumah. Itu pun udah tengah malam. Ini kan aneh. Jadi udah lama ini Kang Pulung ini berada di sekitar pohon kelapa. Dan anehnya karena tadi Kang Pulung ini kayaknya itu lari, tapi ternyata Kang Pulung ini masih seputar pabrik terbengkalai tersebut. Dan kok Kang Pulung bisa nyampe di rumah? Ini ada teman Kang Pulung yang nyamperin. Kok udah malam Kang Pulung ini nggak nyampe rumah. Inilah kisah yang dialami Kang Pulung yang awalnya nggak percaya sih dia dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kenyataannya Kang Pulung ini pernah mengalami kejadian yang seperti itu di pabrik tua bekas apa yang digunakan untuk bikin tekel.
yang rencananya mau dibikin hotel, yang sampai saat ini, sampai cerita ini saya bawakan, gedung ini belum jadi dan nggak jadi dijadikan sebuah hotel. Nah, buat teman-teman yang seputar daerah Bandar Lampung mungkin bisa komen lah di bawah, bener nggak cerita Kang Pulung ini. Jadi buat teman-teman yang sekitar Bandar Lampung atau pernah dengar cerita keangkeran gedung ini, silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman ke channel kita OMG. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.